Mike, kalau lu lihat nih Mike ya, dengan kondisi ISG kayak sekarang ya, of course lah kita tahu ISG ini kan cuma angka ya Mike ya, sebenarnya di dalamnya itu kan banyak saham yang Yes. sorry to say misalnya gerakannya tuh apa nggak kayak ISG lah gitu ya. Nah, jadi menurut Mike sendiri itu kondisi seperti sekarang itu kalau dibilang challenging itu seberapa challenging Mike? Oh, saat ini tuh very very challenging ya. Jadi teman-teman saya yang profesional trader, even jauh-jauh lebih profesional dari saya lagi, bahkan teman-teman saya yang di farm segala macam itu rata-rata memang lagi struggling. Nah, alasannya kenapa? Bukan karena kondisi ekonomi kita jelek, bukan karena kondisi fundamental kita jelek, bukan juga karena perusahaan susah dianalisa, tapi memang marketnya ya. Saham itu ada dua hal yang berbeda yang perlu digarisbawahi. Pertama adalah sektor real, yaitu di mana perusahaan-perusahaan itu bergerak di bidang, contohnya kayak teman-teman beli sabun atau ada produksi di bidang komoditas, kemudian produksi barang dan jasa, sementara ada market di mana khusus untuk memperdagangkan harga sahamnya. Jadi itu dua hal yang literally sebenarnya saling connect, tapi pada prakteknya memang terkadang terdapat sedikit perbedaan, dan disinilah ada perbedaan bahwa market yang terjadi itu ada potensi. Saat ini tuh memang kondisi marketnya yang susah, bukan ekonomi kita yang susah. GDP kita oke. Even kita punya trade balance memang melemah, tapi itu masih better dibanding negara-negara lain. Nah, jadi itu bukan masalah something yang nggak benar di fundamental ekonomi kita, itu hanya masalah di marketnya yang saat ini very very hard to say gitu. Iya, iya, setuju banget ya sama Mike ya. Even kalau kita tanya bener yang Mike bilang tadi, nggak cuma yang trader ya Mike ya. Even kalau apa lu tanya ke fund-fund gitu ya, ya situasi kayak sekarang itu nggak gampang gitu ya Mike ya kondisinya karena berbagai sektor tuh gantian nih Mike. Benar-benar susah ditebak. Seminggu yang naik ini, terus masuk sini. Minggu depan ternyata sektor yang lain yang main gitu kan. Jadi kayak nggak ada yang sustain gitu ya. Dan kalau kita lihat akhir-akhir ini kan sektor defensif itu udah mulai main lagi nih Mac ya. Bisa dibilang kayak Indofood, Ya. Unilever, ICBP, itu semua perform very well. Nah ini mumpung teman-teman pada rame di komen, mungkin teman-teman bisa komen juga tuh. Portfolio tahun ini udah minus berapa nih year to date. Jadi biar aku sama PMI biar bisa lihat juga. Bertahun ini minusnya udah berapa nih year to date. Nanti kita lihat gitu. Nah oke, mungkin kita akan masuk ke ini kali ya Mike ya. Langsung ya ke study case pertama gini Mike ya. Apa Yes. nih Mike, saham apa yang lu highlight bulan ini tuh yang bisa dibilang membuat lu kayak agak sedikit, waduh kok bisa salah begini ya, gitu loh. Padahal udah entry-nya gue udah bener gitu. Nah, yang paling shocking itu terus yang pasti yang paling downside-nya paling dalam ya, dan downside yang paling dalam biasanya terjadi kalau seandainya dia sudah upside dengan kencang. Karena apa, yang naik kencang pasti koreksinya paling kencang, which is itu salah satunya Ya, komoditi. Nah, trading saya di komoditas belakangan ini itu very bad. Dimulai dari Adaro, Indi, kemudian beberapa saham nikel seperti Harum, itu semua boleh dikatakan enggak semua trennya patah, tapi penurunannya itu di luar wajar. Nah, jadi even pun kalau teman-teman coba deh, teman-teman ngelihat broksum-broksum yang ngumpulin saham-saham komoditi. Contohnya di call, contohnya di let's say Adaro, ITMG, let's say Indi, let's say saham-saham lain, itu akumnya itu boleh dibilang lumayan oke. Okay. Which is akumnya itu good, tapi harganya masih aja dibanting. Yang akum harganya masih aja dibanting. Even waktu kita live trade, saham yang biasanya setup ini tuh udah jelas dia bakal ngarah ke atas. Even bisa naik 5%, 10%, dan trennya itu bakal mulai naik. Tapi di counter lagi sama market. Contohnya yang terjadi today. Pagi market bagus. Di sesi 2 semuanya di counter turun ke bawah. Dan itu boleh dibilang yang pagi, yang ngangkat saham-saham di pagi, itu di sesi 2 itu frustasi semua. Enggak perlu saya ngelihat dia punya psikologis, nggak perlu saya kenal orangnya, tapi kelihatan dari market, cara bantingannya, cara dia ngebuang saham yang udah dia angkat, cara dia cut loss boleh dibilang, market maker atau majority money, tapi nggak di semua saham, itu memang kelihatan frustasi di market today, dan itu juga terjadi di saya. Memang saya hari ini juga beberapa loss seperti di saham Doit, kemudian beberapa saham lain juga ada yang loss gitu, karena yang harusnya kenceng, harusnya bisa close di high, dibanting lagi, karena ini berhubung juga dekat dengan nanti malam ya, atau besok nanti malam ya ada Powell speech. Nah kemudian ya kita nanti dan besok Mike.
Oh, Dua besok. kali dia. Oke. Dua kali. Ah, Dan nanti dan besok. Nanti dan besok. Wow, which is itu very bakal Oke. kasih volatilitas. Terus yang kedua, Iya. suku bunga di Indonesia kemungkinan nggak naik. Karena kalau nggak naik, artinya kan kalau seandainya suku bunga di US itu mendekati, let's say 2%, kita baru 3% lebih, selisih 1% lebih, ngapain saya nabung di rupiah, mending saya nabung di dolar, kan? Itu mungkin view dari investor, sehingga tadi memang ada capital, ada beberapa outflow di bursa kita. Dan boleh dibilang kalau teman-teman trading, saya nggak tahu ya, kalau seandainya teman-teman ambil 5 posisi, 5-5-nya profit, saya pengen banget berguru sama teman-teman gitu. Ini benar-benar jujur gitu. Karena posisiku hari ini yang profit cuma 2, 3-nya loss gitu. Dan itu boleh dikatakan bukan, setelah saya selidiki lagi, setelah saya lihat lagi, bukan karena posisi saya salah, bukan karena entry saya salah, bukan karena saya salah pilih saham juga, tapi memang ternyata marketnya nggak memungkinkan. Dan ternyata di saham yang saya entry, majority loss saya itu masih lebih unggul dibanding lossnya majority gitu. Jadi ya, which is mungkin karena memang marketnya memang lagi nggak memungkinkan untuk di trading. That's why strategi ini, kalau kita bicara strategi ya, saya sering banget ngadapin market kayak begini. Market yang bikin frustrated, market yang bikin kayak seolah-olah teknikal tuh nggak gunanya, market yang bikin seolah-olah kayak baca flow itu nggak ada gunanya, market yang bikin seolah-olah kayak fundamental tuh nggak ada gunanya. Ini kan kalau kita bicara fundamental, semua saham jatuh gitu. Even yang the best pun tetap jatuh, even yang fundamentalnya very strong juga tetap jatuh. Nah, pilihannya tuh cuma satu. Jadi ketika market jelek, kurangi porsi, justru jangan didouble. Nah, kebanyakan tuh yang mau ngedouble, ngelipatin lossnya, malahan lossnya makin berlipat, terus makin dalam. Nah, that's why saya harus akuin bahwa this is one of my fail trade, itu salah satunya hari ini ada di Doit. Kemudian Raja enggak, masih oke. Dan kayak beberapa saham lain yang masih turun, tapi masih dalam range oke saya gitu. Tapi posisi masih floating loss. Ya. Mike, kalau gue perhatiin ya, selama 2-3 minggu ini terutama ya, banyak saham itu behaviornya itu kan pagi naik kenceng, ya kan? Sore itu bisa turun. Dibanting, yes. Ya kan? We have seen that before. Contoh hari ini ADMR. Pagi-pagi kayaknya semua orang udah happy nih. Dia rebound gitu kan. Tiba-tiba sesi 2 jadi minus gitu kan. Nah, ini kejadian yang sudah menurut gue udah terlalu lumayan sering ya berulang selama 2-3 minggu ini gitu kan. Nah, cuma di waktu yang bersamaan nih ya, kalau lu tipenya terlepas terlalu cepat juga gitu ya pada akhirnya bisa aja sahamnya tipenya naiknya kenceng-kenceng lagi gitu kan. Kayak adalah juga beberapa saham yang naiknya tuh kenceng-kenceng terus gitu kan. Nah, dalam kondisi kayak sekarang Mike, yang lu suggest itu sebenarnya anggap misalnya punya cash 100% gitu ya, itu tuh paling enak tuh stock portion tuh berapa Mike? Paling gede 20, kalau di opini saya. Paling gede itu 20%. Oke. Nah, jadi 80% ini bisa kalian gunakan untuk parkir. Nah, parkir ini bisa teman-teman pakai untuk trading harian. Contohnya kayak hari ini ada yang oke. Nah, teman-teman bisa entry, tapi itu hanya untuk scalping atau hanya untuk trading dalam waktu fast period gitu. Karena saya perhatiin ya, kalau teman-teman trading buy on breakout di market begini, tewas. Dan saya beberapa gagal juga karena mencoba trading buy on breakout, tewas. Trading buy on breakout, tewas. Kelihatannya bagus, break resist, sesi 2, dibanting. Habis itu saya mikir, ini apa saya dikerjain atau apa? Tapi setelah saya cek Broksum, ternyata banyak broker-broker asing juga banyak yang boleh dikatakan fee-nya jauh di atas daripada closing. Jadi mereka juga masih rugi gitu. Mereka juga boleh dikatakan ya kelihatan frustrated. Ada yang cut loss dari broker-broker gede, belinya sekian, jualnya lebih gede gitu. Jadi kebanyakan kalau di market begini kita maksa trading, I think it's not wise. Kecuali ya teman-teman yang saya bilang tadi, kalau seandainya teman-teman hari ini contohnya ambil 5 posisi, 5-5-nya profit, aku pengen belajar tuh, bener. Iya benar. Dan kita lihat juga 2 minggu terakhir ini banyak kejadian-kejadian juga yang mengejutkan ya, Mak ya. Contoh misalnya kita pakai yang simple, MDKA gitu kan. Yes. Udah anteng di 52, ya kan, market turun dia bertahan. Tiba-tiba kena dilation index MAVS out of nowhere kayak gitu kan. Yes. Dan akhirnya ya udah, teman-temannya yang satu sektor yang komoditi lah kita bilang ya, Adaro ya kan. Terus juga mungkin ya banyak lah yang turun juga kan, Pins, Inco itu pada turun-turun semua. Jadi memang dalam kondisi market yang kayak sekarang, udah secara flow susah dibaca menurut Mike ya. Terus juga technical juga
kebanyakan whip show nih ya lately ya, bisa dibilang ya, apa breakout terus balik lagi, dan kadang-kadang kita ini juga ya, tiba-tiba ada sentimen yang apa tiba-tiba tuh bisa surprise kita gitu kan. Yes. Oke. But Nah, tapi Mike, kuncinya ini, hmm, kalau menurutku itu pentingnya kenapa kita nggak bisa cuman berharap atau punya satu view technical, murni technical. At least kita tahu ini market lagi ngapain, ini market lagi mau kemana. Nah, that's why jaga-jaga posisi 80% cash itu untuk kita gunakan saat kita bisa atau mulai melihat bottoming yang ada di saham-saham pilihan. Nah, saham-saham pilihan ini apa? To be honest, kalau kita pakai technical bisa, tapi kan apakah mungkin kita ngelihat 700 saham satu-satu? Nah, yang pasti secara salah satu screening kita adalah melihat apa yang terjadi di kondisi fundamental. Nah, contohnya kayak makro, nanti ke depan MDKA even pun di-delete dari MVIS. But I think nanti kalau seandainya market pulih atau seandainya let's say proyek-proyek EV itu udah semakin berjalan, nah itu salah satu super stock saya kalau MDKA. Tapi untuk saat ini entry boleh nggak? Boleh, tapi tidak dengan full porsi. Jadi kalau seperti yang bro bilang ya, Stanley apa itu namanya itu? Stanley Druckenmiller. Ya, Stanley Druckenmiller. Dia bilang begini. Ini unik karena dia bilang kamu bisa put your portion di satu basket full gitu. Tapi bukan berarti cuma satu saham. Nah, dan dia juga bilang gini, ketika dia selalu meyakini siapapun itu, bukan cuma satu orang, bukan cuma personal, tapi juga seorang hedge fund atau sekelompok fund, siapapun itu pasti ada dalam masa performance bagus atau lagi performance jelek. Nah, tapi at the end itu bukan masalah saham yang dipilih, tapi bagaimana kamu menurunkan porsi kamu di saat performa kamu jelek dan kamu melipat gandakan kamu punya porsi ketika performance kamu lagi bagus. Nah, itu yang saya pelajari banget dan ternyata itu memang benar. Kayak di saat-saat lagi susah gini, ya kurangilah porsi kalian gitu. Iya, betul. Dan memang ya, teman-teman, ini sebenarnya gue belajar banyak juga dari Bill O'Neill ya, Mike ya. Bill O'Neill itu ada bilang gitu ya. Dia udah pelajarin gitu, karakteristik market selama 100 tahun terakhir. Dia bilang memang kalau market lagi bearish, lu mau trading apapun tuh pasti susah. Gitu ya, karena kenapa? Lu beli hari ini gitu ya, kalau marketnya lagi trennya jelek ya turun gitu kan. Nah, tapi kalau kamu mau coba pasang posisi nge-short juga, market ini kan kadang-kadang kalau technical rebound tuh kenceng ya Mike ya, lebih kenceng daripada pas turunnya kan. Kalau lagi yang gitu, barrel gitu, ya itu kamu kemakan juga gitu kalau misalnya pasang posisi short misalnya di market luar gitu kan. Nah, dia juga bilang market itu 37% pergerakannya itu biasa itu akan ngikutin indeks gitu kan, saham gitu ya. Nah, 12% itu tuh akan ngikutin sektornya gitu bisa dibilang. Jadi bisa dibilang separuh pergerakan saham 37 sampai 12 itu kan kurang lebih 49% ya, berarti separuh kita anggap ya. Itu aja cara nggak langsung bahwa ya sektor kondisi si indeksnya itu penting juga gitu loh. Maksudnya maksudnya environment yang baik itu akan mendukung strategi kita juga. Jadi nggak heran sih kalau misalnya ada yang coba buy on weakness, apalagi buy on breakout ya Mike ya. Karena kalau kita dengar-dengar juga apa yang trader-trader yang jagoan kayak Mark Minervini dan segala macam itu juga bilang ya dalam kondisi sekarang bahasa Mark Minervini itu kan hard penny environment nih, dimana ya lu pakai breakout atau apa itu very likely to fail. Jadi makanya yang sekarang dilakukan Mark Minervini itu dalam kondisi market sekarang, ketika breakout dia pasang posisi beli, tapi 2-3 hari naik dia udah jual Mike. Dia udah gak peduli dah kalau itu saham naik lagi kayak Raja atau kayak PNBN gitu ya naik lagi, ya udah not my ini, dia bilang bukan rezeki gua kalau kayak gitu. Ya selalu. Jadi menurut Mike, benar. Jadi menurut Mike, kalau orang sekarang main breakout, gini, kan bulan ini menurut lu kan breakoutnya itu kan agak susah gitu ya dilakuin ya. Nah, tapi kan balik lagi Mike, market is always right. Itu yang kita pelajarin kan. Mau kita bilang marketnya nggak enak atau apa, bukan marketnya harus adjust sama kita kan, tapi kita yang harus adjust sama market, ya kan, nggak ada pilihan lain nih teman-teman. Kita mainnya di market ya, kita harus ikutin market punya environment. Nah, jadi menurut lu Mike, dari strategi buy on breakout lu apa yang harus diimprove berarti dengan kondisi market kayak sekarang? Apakah berarti mungkin beli sebelum breakout harus dicoba? Maksudnya mungkin 1-2 tips sebelum breakout coba dulu nih, atau belinya gede setelah breakout terus langsung scaling out jual cuma naik 2-3%, atau ya udah deh daripada gue pusing gue beli kecil aja ya, terus gue berharap lah siapa tuh kayak Bell gitu kan, BLL itu tuh yang naik terus gitu kan, breakout bertahan tuh naik terus tuh, atau zone gitu atau segala macam gitu. Pilihan terbaik yang pernah aku yang dari pengalamanku adalah satu,
ketika ada saham breakout, pasti kan kita takut juga kalau kita ketinggalan barang kan. Jeleknya market bearish tuh begitu. Bener yang kata Bro Billy bilang. Di market bearish pasti volatil, satu, naik turun cepat. Jadi ketika market bearish kita porsi cash gede nih, kita ngelihat saham naik 7%, 8%, plus 8% hijau lagi. Apalagi kita sering lihat sahamnya. Contoh teman-teman mungkin sering ngelihat kayak apa deh, Adaro gitu kan, belakangan kan hot. Nah, teman-teman tiba-tiba ngelihat Adaro plus 7%, gua udah lepas, pasti kan jadi pengen beli gitu kan. Plus 7% jadinya pengen beli gitu, karena dia hijau. Itu psikologis. Wajar banget kalau kita pengen beli. Nah, satu, coba lihat posisinya di resist atau baru rally dari support. Nah, kalau seandainya baru rally dari support, kalian boleh entry dengan porsi lebih gede. Nah, tapi kalau seandainya itu break resist, jawabannya cuma satu, entry lah dengan porsi yang kecil. Karena mencegah whipsaw ketika dia turun balik ke bawah, nah di situ kalian bisa average dengan porsi yang lebih gede. Nah, itu terjadi juga di saya di Doit. Di mana? Saya merasa bahwa Doit itu kan 390 400 itu titik resisten. Breakout today, sempat 412 kalau nggak salah. Sesi 2 turun. Nah, low daripada Doit itu di 370-an. Which is 400 ke 370 itu lebar banget. Itu bisa minus belasan persen. Nah, tapi kalau saya entry cuma 5% porsi, cuma entry 3% porsi, which is no problem kan. Nah, di bawah kita bisa entry lagi. Nah, justru gimana ya? Menikmati atau boleh dikatakan kita enjoy the process ketika market bearish seperti ini, itu bisa membuat kita jauh lebih confident ketika market udah bullish. Itu salah satu keunggulan kalau kita seandainya bisa enjoy market bearish. Kita bisa rasakan ritme market bearish. Nah, tapi ingat, kalau seandainya kalian merit atau masuk ke market bearish di porsi equity yang gede, nah, nanti bukan cuma pengalaman yang didapat, tapi mental juga kena, itu bahayanya. Iya, akan jauh setuju. lebih baik pakai porsi yang kecil-kecil aja. Karena ada satu hal yang penting tuh begini. Banyak orang yang merasa kalau udah loss, aku tinggal top up gitu. Kenapa sih nggak ada kontrol diri? Seandainya aku udah loss, market lagi jelek, kenapa nggak aku bekukan 80% duitku, 20% yang aku tradingkan gitu. Sejelek-jeleknya minus 20%, 20% kalian trading sejelek-jeleknya rugi berapa sih? 30%, let's say. 30% dari 20% itu kan berapa? 6% doang gitu. Sejelek-jeleknya itu. Tapi kalian udah menikmati ritme market bearish dan kalian udah dapatkan pengalaman di situ, dan itulah yang paling terkadang tuh yang kita nggak rasakan kalau itu tuh something gitu. Itu tuh juga profit kalau menurutku, karena kamu dapat experience dari market bearish. Satu hal ya. Setuju. Kita belajar lebih banyak di market bearish daripada profit. Ya. Betul, daripada market bullish kali Mike ya. Oh ya, dari market kita belajar. Yes, sorry. Ya. Itu benar banget ya yang Ko Mike bilang ya teman-teman ya. Pada saat market bearish gitu ya, sebenarnya itu adalah waktu untuk kita belajar ya Mike ya. Kalau orang bilang kan, a smooth sea never made a good sailor gitu ya. Laut yang tenang nggak bakal bikin pelaut yang handal gitu ya. So actually sekarang itu ombaknya memang besar sih, harus diakuin gitu ya. Kadang-kadang ada badai juga dan segala macam. Jadi emang di saat market lagi kayak sekarang tuh bener juga yang Mike bilang ya, bahwa kalau sekarang tuh mending kalau main kecil-kecil ya Mike ya, mungkin ya, main kecil-kecil sambil perhatiin, maksudnya belajar gitu. Maksudnya selama ini mungkin kalau beli breakout takut gitu ya, takut ketipu gitu kan. Nah sekarang mungkin trying beli kecil, jadi lihat, nanti teman-teman bisa bedain karakteristik breakout itu. Biasa habis breakout berapa hari sih dia akan pullback, habis itu lanjut. Mana saham yang mungkin habis breakout tipe candlenya langsung terabas, model kayak Bell gitu kan, udah naik terus nggak ada pakai remnya kayak gitu kan, atau saham yang false breakout. Jadi memang ini waktu yang tepat juga sebenarnya untuk belajar. Nah kalau tadi gua lihat itu ya, ada yang bilang ya makanya, wah ini udah waktunya healing nih permasalahannya. Ada nggak yang bisa liburan tapi tenang lihat portfolionya turun gitu kan? lu pergi ke puncak, lu pergi ke Europe gitu kan, tapi tiap hari barang lu ARB terus gitu, ya mendingan sih tinggal di rumah aja sih daripada liburan gitu kan, ngabisin duit tapi harga sahamnya tetap turun terus gitu. Dan memang benar juga kalau gue belajar ya, makanya kayak Mike Minervini juga bilang, dalam kondisi kayak sekarang biasa ya, Mark Minervini selalu bilang setiap dia biasa breakout naik 20%, 25%, dia akan scaling out keluar dari sahamnya. Nah, dalam kondisi kayak sekarang, dia
akan turunkan itu. Jadi mungkin naik sampai 5%, 6%, itu dia udah check out. Jadi kalau dulu market lagi bullish dia akan ngincer 20 sampai 25, sekarang dia 5 sampai 6%. Jadi memang jadi gini, kalau biasa target profit tinggi, stop loss misalnya 7 ya, kalau Mark Minerva ini, sekarang kayak diketatin sama dia. Stop loss jadi 3, target profit itu jadi 6. Jadi rasio berkurang nih, jadi 2:1 daripada dia biasa 3:1 gitu ya. Nah, menurut lu gimana, Mike? View Mark Minerva ini dengan strateginya seperti itu di kondisi market kayak sekarang?